Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa sekalian. Bertemu kembali dengan saya, Revista Ratu Andera, pada mata kuliah Aljabar Linier dan Geometri. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas secara rinci tentang sistem persamaan linier, khususnya penyelesaiannya melalui metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kedua metode ini sangat penting karena merupakan fondasi dalam berbagai aplikasi komputasi dan analisis numerik. Sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan yang masing-masing menyatakan hubungan linier antara beberapa variabel. Umumnya, kita menyelesaikan sistem persamaan linier untuk mencari nilai-nilai dari variabel yang memenuhi seluruh persamaan linier secara simultan. Misalkan kita punya dua persamaan linier sebagai berikut. Ada X ditambah 2Y sama dengan 4, dan 3X tambah 5Y sama dengan 11. Sistem persamaan linier seperti ini dapat dituliskan dalam bentuk matriks augmented sebagai berikut. Nah, alat utama untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode Gauss atau Gauss-Jordan adalah menggunakan operasi baris elementer atau OBE yang terdiri atas 1. Menukar dua baris, misalnya tukar baris ke-1 dengan baris kedua. 2. Mengalihkan satu baris dengan bilangan tak nol, misalnya baris 2 dikalikan dengan 1/2. 3. Menjumlahkan atau mengurangkan satu baris dengan kelipatan dari baris lain, misal baris 2 dikurangi 3 dikali baris 1. Operasi-operasi ini akan kita gunakan untuk menyederhanakan matriks ke bentuk tertentu, agar solusi mudah diperoleh. Nah, sistem persamaan linier metode eliminasi Gauss bertujuan untuk mengubah matriks menjadi bentuk segitiga atas dan mencari nilai variabelnya menggunakan substitusi balik atau dari bawah ke atas. Ini adalah ilustrasi bentuk akhir metode Gauss, di mana diagonal utamanya tidak harus bernilai 1. Mari kita bahas contoh berikut. Kita akan menentukan persamaan linier berikut dengan menggunakan metode Gauss, di mana kita punya 3 persamaan linier. Yang pertama ada X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Yang kedua, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 14. Yang ketiga, X kurang Y tambah 2Z sama dengan 2. Nah, langkah pertama, kita mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks augmented, sehingga matriksnya akan berbentuk seperti ini. Nah, langkah kedua, eliminasi elemen di bawah baris pertama kolom pertama, yaitu baris kedua, dengan elemen 2, 3, 1, 14. Agar elemen di bawah baris pertama kolom pertama berubah menjadi 0, maka kita bisa gunakan rumus baris 2 dikurang 2 dikali baris 1. Sehingga hasilnya adalah 0, 1, min 1, 2. Kemudian kita lakukan hal serupa pada baris 3 dengan menggunakan rumus baris 3 dikurang baris 1. Sehingga hasilnya adalah 0, min 2, 1, min 4. Ini adalah ilustrasi eliminasinya. Sedangkan ini adalah matriksnya setelah eliminasi. Kemudian, kita lanjutkan eliminasinya. Kita fokus pada baris ketiga. Agar elemen di bawah elemen baris kedua, kolom kedua menjadi 0, maka baris ketiga yang mana 0, min 1, 2, 4 dapat kita eliminasi menggunakan rumus baris 3 ditambah 2 dikali baris 2 sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah melakukan substitusi balik, yaitu substitusi yang dilakukan dari bawah ke atas. Berarti kita mulai dari baris ketiga, di mana baris ketiga kita punya min Z sama dengan 0. Nah, kenapa min Z sama dengan 0 ini? Ini dihasilkan dari hasil eliminasi terakhir sebelumnya. Nah, min Z sama dengan 0, maka Z sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan ke baris 2, yaitu ada Y dikurang Z sama dengan 2. Karena Z-nya adalah 0, maka substitusi Z menjadi 0. Sehingga Y dikurang 0 sama dengan 2, Y sama dengan 2. Kemudian ke baris 1, ada X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Karena Z dan Y sudah ada nilainya, maka tinggal kita substitusikan. Sehingga Y ditambah 2 tambah 0 sama dengan 6. Maka akan menghasilkan X sama dengan 6 dikurang 2 kurang 0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh solusi sistem persamaan linearnya adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 0.
Kemudian selanjutnya, sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Operasi baris elementer atau OBE diterapkan pada matriks augmented sehingga menghasilkan matriks eselon baris tereduksi. Adapun ilustrasi bentuk akhir metode Gauss-Jordan adalah sebagai berikut. Tidak diperlukan lagi substitusi secara mundur atau substitusi balik untuk memperoleh nilai-nilai variabel pada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, nilai variabel langsung diperoleh dari matriks augmented akhir. Tujuan akhir dari eliminasi ini adalah menghasilkan bentuk matriks diagonal satuan atau matriks identitas. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini terdiri dari dua fase. Yang pertama ada fase maju atau forward pass atau fase eliminasi Gauss. Fase ini akan menghasilkan nilai-nilai 0 di bawah diagonal utama. Sedangkan yang kedua, kita punya fase mundur atau backward pass. Fase ini akan menghasilkan nilai-nilai 0 di atas diagonal utama. Mari kita bahas contoh berikut. Tentukan persamaan linear berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah persamaannya, di mana kita memiliki 3 persamaan linear. Yang pertama, kita punya X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 14. Yang kedua, kita punya 2X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Dan yang ketiga, kita punya 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 14. Nah, langkah pertama adalah kita representasikan sistem ini dalam bentuk matriks augmented atau matriks gabungan antara koefisien dan konstanta ruas kanan. Bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, di sini baris pertama mewakili persamaan pertama, baris kedua untuk persamaan kedua, dan seterusnya. Tugas kita adalah mengubah matriks ini ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kita mulai dari elemen pivot pertama, yaitu angka 1 pada posisi baris pertama kolom pertama. Target kita adalah membuat elemen-elemen di bawahnya, yaitu 2 dan 3 menjadi 0, menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Maka fokus pada baris kedua, yaitu 2, 3, 1, 14. Kita bisa gunakan rumus baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Sehingga baris kedua sekarang menjadi 0, min 3, min 5, 18. Bentuk matriksnya menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk eliminasi baris ketiga, yaitu 3, 2, 1, 14 dengan menggunakan rumus baris 3 dikurang 3 kali baris 1. Sehingga baris ketiga sekarang menjadi 0, min 4, min 8, min 28. Nah, bentuk matriks kita sekarang adalah sebagai berikut, di mana matriks itu di baris kedua dan baris ketiganya telah berubah setelah kita lakukan eliminasi. Terlihat bahwa di baris kedua itu telah berubah menjadi 0, min 3, min 5, min 18. Kemudian pada baris ketiga itu sudah menjadi 0, min 4, min 8, dan min 28. Lalu kita fokus pada baris kedua, kolom kedua. Di sana terdapat angka negatif 3. Kita akan ubah negatif 3 menjadi angka 1 dengan menggunakan rumus baris 2 dibagi dengan negatif 3. Maka hasil baris kedua adalah 0, 1, 5/3, 6. Sehingga matriksnya menjadi seperti ini. Jadi di sini terlihat kita punya matriks ini sebelumnya, di mana baris kedua dan baris ketiganya sudah kita eliminasi. Kemudian ini baris ketiganya akan kita eliminasi lagi, yaitu 0, min 4, min 8, min 28. Kita eliminasi baris ketiga ini dengan menggunakan rumus baris 2 dibagi baris 3. Sehingga hasilnya adalah matriks sebagai berikut, di mana baris keduanya sudah menjadi 0, 1, 5/3, dan 6. Kemudian kita akan menghilangkan angka negatif 4 pada baris ketiga, kolom kedua. Kita bisa gunakan rumus baris 3 tambah 4 kali baris 2. Maka hasil baris ketiga adalah 0, 0, min 4/3, min 4. Sehingga matriksnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah matriks sebelumnya, di mana matriks ini baris ketiganya akan kita eliminasi dengan rumus baris 3 tambah 4 kali baris 2. Sehingga baris 3 yang tadinya 0, min 4, min 8, min 28 akan berubah bentuk menjadi 0, min 4/3, dan min 4. Nah, untuk mempermudah,
kita bisa ubah elemen baris ketiga, kolom ketiga tersebut menjadi 1 dengan menggunakan rumus baris 3 dikali min 3/4 sebagai berikut. Nah, di mana sebelumnya angka yang ada di baris ketiga itu kita punya 0, 0, min 4/3 dan min 4. Lalu agar mempermudah untuk menghilangkan pecahan ini, baris ketiganya kita kalikan dengan min 3/4. Sehingga baris ketiganya nanti akan menjadi 0, 0, 1, 3. Nah, ini adalah matriks akhirnya setelah kita eliminasi baris ketiga. Jadi baris ketiganya menjadi 0, 0, 1, dan 3. Kemudian kita mulai eliminasi kembali baris kedua, di mana elemen baris kedua kolom ketiga ada 5/3. Kita akan ubah 5/3 ini menjadi 0, menggunakan rumus baris 2 dikurang 5/3 kali baris 3 sebagai berikut. Nah, di mana kita punya baris kedua, kita punya 0, 1, 5/3, dan 6. Nah, ini akan kita eliminasi untuk menghilangkan si pecahan ini 5/3 hingga menjadi 0. Nah, baris 2 sama dengan baris 2 dikurang 5/3 dikali dengan baris 3. Sehingga baris kedua ini nanti akan menjadi 0, 0, 1, 3. Sehingga matriks akhirnya adalah 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dengan X, Y, Z-nya adalah 14, 1, dan 3. Nah, sekarang kita akan eliminasi elemen baris pertama kolom ketiga, yaitu 3, dengan menggunakan rumus baris 1 dikurang 3 kali baris 3 sebagai berikut. Di mana kalau eliminasi Gauss-Jordan ini, kita akan mengubah si matriks ini atau persamaan linear ini menjadi matriks identitas berordo 3 kali 3. Sehingga kalau kita lihat bentuk matriks kita, itu tinggal baris pertama yang belum kita eliminasi. Di mana baris pertama ada elemen baris pertama kolom pertama dan juga elemen baris pertama kolom ketiga itu belum berubah menjadi 1 dan 0. Sehingga kita akan eliminasi kedua elemen ini di pada baris pertama. Oke, jadi baris pertama akan kita eliminasi. Untuk yang ketiga, maksudnya untuk yang baris pertama kolom ketiga kita punya angka 3, maka akan kita eliminasi menggunakan rumus baris 1 dikurang 3 kali baris 2, 3 kali baris 3, maaf. Sehingga baris pertama akan menjadi 1, 2, 0, 5. Dan matriksnya itu akan terlihat seperti ini, di mana 3 itu sudah hilang karena sudah kita eliminasi menjadi 0, dan 14-nya juga sudah hilang karena sudah kita eliminasi menggunakan rumus sebelumnya. Sehingga akan menjadi 1, 2, 0, 5 untuk baris pertama. Nah, terakhir kita akan menghilangkan angka 2 di baris pertama kolom kedua dengan menggunakan rumus baris 1 dikurang 2 kali baris 2 sebagai berikut. Nah, jadi tinggal si elemen ini ya, elemen pada baris pertama dan juga kolom kedua yang harus kita eliminasi menjadi 0. Karena sesuai dengan ketentuan dari eliminasi Gauss-Jordan, di mana nanti bentuk akhirnya adalah matriks identitas. Nah, jadi baris pertama kita punya 1, 2, 0, 5. Ini kita bisa gunakan rumus baris 1 dikurang 2 kali baris 2. Untuk menghilangkan angka 2 ini menjadi 0. Sehingga baris pertama ini nanti akan menjadi 1, 0, 0, 1. Karena telah kita lakukan eliminasi menggunakan rumus sebelumnya. Maka bentuk akhir matriksnya adalah sebagai berikut. Ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dengan konstantanya 1, 1, dan 3. Ini adalah matriks terakhirnya sesuai dengan ketentuan dari eliminasi Gauss-Jordan, yaitu matriksnya akan berubah menjadi matriks identitas. Nah, dari bentuk echelon reduksi ini, kita langsung mendapatkan solusi dari sistem persamaan dengan X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Jadi bagaimana cara mendapatkan solusinya itu terlihat dari matriks. Kita punya baris pertama, kita punya 1, 0, 0, 1. Di mana angka 1 itu adalah X, 0 itu adalah Y, 0 selanjutnya adalah Z, dan 1 itu adalah konstantanya. Sehingga X-nya kita dapat adalah 1, X sama dengan 1. Kemudian yang baris kedua, di situ hanya ada angka Y, yang lainnya adalah 0, maka kita bisa lihat bahwa Y-nya sama dengan 1, karena konstantanya juga 1. Dan yang baris terakhir, baris ketiga, kita punya Z di situ, karena X dan Y bernilai 0. Yang hanya bernilai 1 adalah Z, kemudian konstanta dari Z adalah 3, sehingga kita mendapatkan solusi unik, yaitu
X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sistem memiliki solusi unik dan telah kita peroleh melalui langkah-langkah sistematis menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebagai kesimpulan, kita telah mempelajari dua metode penting untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu metode eliminasi Gauss yang mengubah sistem ke bentuk echelon dan dilanjutkan dengan substitusi mundur. Metode eliminasi Gauss-Jordan yang menyederhanakan sistem hingga solusi langsung dapat dibaca tanpa substitusi. Jadi itu adalah perbedaan dari eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, di mana eliminasi Gauss ini kan kita tetap harus menggunakan substitusi mundur. Dan hasil akhir dari matriksnya itu berbentuk segitiga atas, di mana segitiga atas itu adalah semua nilai yang di bawah elemen diagonal utama itu harus bernilai 0. Sedangkan kalau metode eliminasi Gauss-Jordan itu matriksnya nanti bentuknya adalah matriks identitas, di mana semua diagonal utamanya bernilai 1 dan semua elemen di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama haruslah bernilai 0. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini tidak perlu menggunakan substitusi mundur atau substitusi balik, karena hasil akhirnya sudah bisa kita baca secara langsung. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Metode Gauss ini lebih ringkas secara manual, sedangkan Gauss-Jordan lebih cocok untuk komputasi. Demikian penjelasan saya mengenai sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Semoga materi ini bermanfaat dalam memahami konsep dan penyelesaian sistem persamaan linear. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel YouTube Kuliah Teknokrat, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.